bibir adalah di sekitar lingkungan sekolah kita, ya. Terserah mau di belakang sekolah sebelah sini atau belakang sekolah sebelah sana, yang penting kesepakatan kelompok. Kemudian dari mana tempat untuk meletakkan daun adalah karung-karung yang kalian bawa kemarin, ya. Kalau satu kelompok itu 10 orang, berarti 2, 3, 3 satu karung, ya. Setelah itu nanti ibu tentukan di mana tempat kalian untuk menggelar kegiatan pembuatan kuku kompor. Kita nantinya membuat di halaman. Jadi sebelum kita membuat, ibu satu kali lagi menjelaskan tentang langkah-langkah yang kalian harus lakukan. Karena begitu di lapangan, ibu tidak memandu lagi, ya. Jadi hanya yang melakukan betul-betul pun adalah kelompok kalian masing-masing. Oke, semua perhatikan. Yang pertama adalah setelah kalian diberikan waktu untuk mencari daun kering, perhatikan daun kering, daun yang berwarna coklat, ya. Jangan berwarna kuning atau kehijauan. Terus nanti kalau yang tidak ada daun, terus metik daun lagi, tidak, ya. Jadi daun coklat yang betul-betul sudah sangat berwarna coklat yang sudah jatuh di halaman atau di tanah. Jadi kita lihat videonya, ya. Nah, tempat yang sudah kita siapkan. Nah, bisa kalian lihat lumayan banyak, ya. Aku mendapatkan daun kering dari karangan rumah, bisa kalian lihat. Nah, jadi sebelum lanjut videonya ke proses pembuatan kompos, aku ingin mengenalkan alat dan bahan. Oke, perhatikan. Yang pertama alat yang bahan, yang pertama adalah daun, ya. Daun yang kalian dapat, kemudian baskom. Baskom ini sudah berisi dengan air, ya, air 2 liter. Nah, setelah itu, setelah air yang berisi 2 liter tadi, kalian campurkan dengan cairan EM4 sebanyak berapa takarannya? Tadi berdasarkan video berapa? 3 tetes atau 3 tutup botol. Jadi kalian tahu kalian di atas tutup botolnya, kemudian dicampurkan ke dalam air. Setelah itu apa lagi yang dicampurkan adalah gula. Membawa gula? Oke, ya. Setelah itu apa lagi yang dicampurkan? Setelah cairan EM4, kemudian dengan gula, kemudian larutan tadi diaduk dengan batang atau kantin yang ada di sekitar kalian. Jangan menggunakan tangan, ya. Diaduk sampai rata. Setelah itu cairan tadi dimasukkan ke dalam alat penyemprot. Nih alat penyemprotnya ini, ya. Oke. Kenapa harus menggunakan alat, perhatikan, kenapa harus menggunakan alat penyemprot? Ya, boleh. Karena alat penyemprot ini keluarnya dia menyebar, ya. Dia menyebar tidak satu arah sehingga mudah untuk menyemprot daun-daun kering yang ada pada kelompok kalian masing-masing. Jelas, ya? Nah, kemudian bagaimana caranya untuk menyemprot? Daun yang sudah kalian kumpulkan tadi digelar sampai dari ujung karung ke ujung karung, kemudian disemprot satu persatu. Kemudian setelah itu diaduk. Diaduknya menggunakan apa? Menggunakan sarung tangan, jangan pakai tangan biasa, ya. Menggunakan sarung tangan, diaduk sama-sama. Setelah itu disemprot lagi, ya. Secara menyeluruh di atas permukaan daun, kemudian diaduk lagi sampai 3 kali disemprot. Setelah disemprot dan merasa yakin bahwa sudah tercampur, maka masukkanlah seluruh daun-daun tadi yang kalian sudah campur dengan larutan tadi ke dalam karung. Tetapi tidak penuh. Kenapa? Karena nanti prosesnya lebih lanjut ada, ya. Jadi cukup 3/4 atau separuhnya saja, ya. Karena nanti 3 hari kemudian, 3 hari dari hari Jumat sekarang berarti hari Senin, itu ada petugas dari kelompok masing-masing yang membuka, kemudian mengaduk lagi, ya. Mengaduk, gak usah dibuka ke halaman, tapi cukup membuka tutup karung saja, kemudian diaduk sambil diberikan semprotan lagi secukupnya. Diaduk, kemudian setelah disemprot, diaduk lagi dan ditutup kembali, diikat secara bagus dan disimpan kembali. Nah, proses pembuatan pupuk daun ini sampai jadi adalah membutuhkan proses selama 1 sampai 2 bulan, tergantung campuran obat yang kalian lakukan, ya. Kalau campurannya tidak maksimal, maka menghambat proses tersebut. Tetapi kalau campurannya bagus dan maksimal, ingat, tidak basah, ya, tidak basah, ya. Jangan terlebih sampai menimbulkan air, akan membuat pupuk tersebut bahkan tidak bisa jadi, ya. Jadi cukup semprot, jangan terlalu banyak. Pokoknya dalam kondisi lembab, bukan basah. Ingat, ya, menyemprot daunnya dalam kondisi lembab, bukan basah. Sampai sini jelas, ya? Nah, kita lihatin proses dia menyemprot, ya. Kemudian setelah disemprot, diaduk-aduk. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Kalau jika tidak ada pertanyaan setelah video ini selesai, ibu memberikan waktu sebanyak 15 menit untuk mencek daun. Menyebar, jangan berkumpul, ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, posisinya kalian membuat adalah di pojok situ, ya, di pojok. Nanti setelah itu ibu
ada jaraknya. Paham ya, jelas ya? Selanjutnya ada pertanyaan? Kalau sudah ada, kita kasih waktu untuk persiapan bahan-bahannya. Ya, cukup bahannya hanya taruh di atas meja saja dan di bawah hanya karung.